Shalom, kembali lagi dengan saya Ruth Blanita Purba. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Yang menjadi tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teologi PL oleh dosen pengampu Pak Hotma Sitorus MTH. Bahan ajar atau materi yang saya bahas saat ini yaitu tentang teologi kemiskinan dan kekayaan. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang masalah dari teologi kemiskinan dan kekayaan ini? Ya, bisa kita lihat dari peristiwa pemilihan para leluhur, keluaran dan Mesir, atau pembimbingan di padang gurun. Ya, peristiwa di Gunung Sinai sampai ke pemberian tanah Kanaan merupakan suatu kedaulatan Allah untuk menyatakan perbuatannya. Nah, ketika Allah membawa umatnya keluar dari Mesir atau tempat perbudakan, itu mengantarkannya pada suatu negeri yang baik, yang dimana bangsa Israel dapat tinggal, beribadah dan berkembang, di mana bangsa Israel harus bertindak dan berjuang bersama-sama untuk menaklukkan tanah perjanjian, dan Yosua bin Nun menjadi pengganti Musa untuk memimpin kedua belah suku untuk dapat masuk ke tanah Kanaan. Nah, dalam kisah ini Allah memberikan hak tinggal dan hak pakai tanah kepada umatnya, tetapi ia tetap pemiliknya dan mengaruniakan berkat keamanan dan kesuburan. Namun ada syarat, ketika mereka tidak setia di tanah itu akan diambil kembali dan tidak diberikan hak untuk tinggal dan dipakai di tanah itu. Konsep masyarakat miskin dan kemiskinan sangat tepat dalam perjanjian lama. Dalam teks perjanjian lama lebih sering berbicara mengenai orang miskin daripada kemiskinan. Alkitab mengingatkan kita bahwa itu adalah hak Allah, bahwa mereka dibebaskan dari penindasan dan dari setiap penghinaan terhadap martabat mereka. Alkitab menjadi sangat praktis yang berbicara lebih sering tentang orang miskin daripada tentang kemiskinan. Keadaan kemiskinan atau subhuman memicu hadirnya penindasan yang bertentangan dengan wasiat ilahi dan tantangan bagi umat Allah. Oleh karena itu, kemiskinan tidak sesuai dengan kedatangan kerajaan Allah karena cinta dan keadilan. Dalam struktural Alkitab melihat titik pusat yang terkait dengan kemiskinan. Alkitab menunjukkan beberapa peristiwa yang menggambarkan kemiskinan dalam praktiknya. Kemiskinan dan kemakmuran merupakan dua topik hangat yang terus diperbincangkan sepanjang masa. Meski demikian, Alkitab sangat menonjol membahas persoalan kemiskinan karena jumlah orang miskin jauh lebih banyak daripada jumlah orang kaya. Membahas mengenai kemiskinan dan kemakmuran menjadi sangat penting karena memiliki keterkaitan dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun Israel mengakui bahwa Allah memberikan tanah perjanjian itu kepada seluruh manusia, segala doa dan kemakmuran bangsa atau pribadi atau kesukacitaan dalam berkat-berkatnya, namun itu selalu didasarkan atas pemberian tanah dengan perjanjian Allah kepada mereka. Dalam Alkitab kita menjumpai faktor-faktor baik yang menghasilkan kemakmuran maupun kemiskinan sama dengan hal-hal yang dilihat secara umum. Akan tetapi ada penyebab campur tangan Allah serta pemeliharaannya bagi mereka yang miskin dan yang kaya. Nah, di sini saya akan memberikan 5 tanya jawab yang dimana kita akan lebih menggali lagi materi kita tentang teologi kemiskinan dan kekayaan. Bagaimana kemiskinan dalam perjanjian lama? Dalam perjanjian lama, pemahaman mengenai kemiskinan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ras dan ebion. Kata ini menunjuk kepada orang yang berkekurangan secara materi. Yang kedua dal dan ani. Kata ini menunjuk kepada orang yang mengalami penindasan secara sosial. Yang ketiga, kata kemiskinan menunjuk kepada orang miskin secara rohani.
yang diartikan sebagai orang berdosa atau mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah, atau dengan istilah enau. Dengan mengenal Allah berarti melakukan keadilan untuk orang miskin yang membutuhkan. Orang miskin di sini adalah mereka yang miskin di segala bidang kehidupan, termasuk orang-orang tidak miskin secara ekonomi, tetapi tertindas secara politik dan kultural, dan mereka yang tidak memiliki apa-apa yang dapat dibanggakan. Mereka juga diperhatikan Allah. Miskin berarti mereka yang hak-haknya tidak diperdulikan dan karena kemiskinannya menjadi objek untuk diperah atau diperas, dibodohi dan diperdaya. Selain kemiskinan secara jasmani, juga terjadi kemiskinan spiritual atau juga bisa kita sebut dengan kemiskinan rohani atau orang berdosa. Pembebasan orang lemah dan orang miskin dari ketamakan atau kuat merupakan suatu kunci tindakan pelepasan oleh Allah. Ya, menurut ahli Siringo-ringo tentang pembahasan kemiskinan, konsep mengenai siapakah yang dimaksud dengan orang miskin dalam Perjanjian Lama dapat ditemukan dalam beberapa bagian penting yang memberikan makna tentang orang miskin baik secara literal atau harafiah maupun secara figuratif. Singkatnya, terdapat 3 garis besar klarifikasi dari definisi orang miskin dalam Perjanjian Lama, yaitu menunjuk kepada orang yang berkekurangan secara material dan menunjuk kepada orang yang mengalami penindasan secara sosial. Apa yang menjadi penyebab kemiskinan khususnya dalam Perjanjian Lama? Nah, penyebab dari kemiskinan khususnya dalam Perjanjian Lama. Orang Yahudi pada umumnya berpendapat bahwa orang yang mengalami kemiskinan bukti dikarenakan ketidaksetiaannya kepada Allah. Bahkan kadang-kadang orang miskin dianggap sebagai aib sosial. Mereka ada yang berpegang pada bunyi firman Tuhan dari kitab Amsal yang tertulis demikian: berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah kerja tidak akan menambahinya. Bisa kita lihat dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan hanya akan mengalir kepada orang yang setia kepada Tuhan, sehingga orang menjadi kaya. Namun, penyebab kemiskinan yang terjadi pada kalangan umat Israel dalam sejarahnya yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu yang pertama, bencana kelaparan membuat miskin. Bisa kita lihat dari Kejadian 41 ayat 55 sampai 57. Yang kedua, bencana alam yang mengakibatkan panen rusak. Yang ketiga, pemerasan riba dalam berhutang. Yang keempat, penindasan oleh yang berkuasa atau yang kaya. Bisa kita lihat dari Amsal 5 ayat 12. Yang kelima, miskin akibat dijarah oleh musuh yang menyerang. Dan yang keenam, kesalahan menjadi seperti malas, serakah, peminum, lebih suka berbuat jahat seperti mencuri dan lainnya. Sebutan itu sesungguhnya mengecam keras kepada orang malas dan serakah, orang kaya yang menindas orang yang lemah atau menindas yang miskin, supaya yang memutarbalikkan keadilan dan merugikan orang miskin, lamban yang membuat miskin, dan peminum karena si peminum, si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Bagaimana kekayaan dalam Perjanjian Lama? Kekayaan pada umumnya dianggap orang Yahudi sebagai bukti berkat Allah. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dalam Kejadian 13 ayat 2, pemazmur juga memuji mengenai harta kekayaan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya tetap untuk selamanya. Mereka diberkati karena mempunyai iman yang baik, yaitu takut akan Tuhan, dan moralnya pun penuh dengan kebajikan. Ketika Allah menawarkan kepada Salomo, ingin meminta apa dan pasti akan kuberikan. Raja Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian saja. Salomo tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencinya, dan juga tidak meminta panjang umurnya.
providensi Allah terhadap orang miskin dalam Perjanjian Lama? Providensia berasal dari bahasa Latin, dari kata kerja providere yang berarti memandang ke depan, melihat lebih dulu terjadinya sesuatu, dan sebab itu juga terlebih dulu mengambil tindakan-tindakan, terlebih dahulu juga menyelenggarakan atau menyediakan sesuatu. Jadi, providensi adalah pemeliharaan Allah terhadap semua ciptaannya yang berlangsung dalam kekekalan atau rencana total Allah. Allah menyediakan bagi ciptaannya seturut dengan kehendaknya guna mengarahkan ke tujuan yang direncanakannya. Lalu saudara mau menambahkan lagi bahwa providensi berarti pemeliharaan Allah terhadap segenap makhluk dan mengarahkan ke tujuan yang ia rencanakan. Providensi Allah atas orang miskin dinyatakannya melalui berbagai tindakan aktifnya dalam pemeliharaan Allah sebagai pengendali atas alam semesta. Secara khusus, providensi Allah atas orang miskin melalui konstitusi Israel yang terdiri dari hukum moral, hukum sipil, dan hukum seremonial yang ditetapkan Allah melalui serangkaian firman-Nya. Providensi Allah dilihat juga melalui berbagai nubuat para nabi serta berbagai hikmat yang berasal dari Allah sebagai pemeliharaan dan pemerintahan bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Allah juga menyatakan tindakannya secara langsung sebagai wujud providensinya melalui peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dan tanah Babilonia, serta yang akan menjadi pelengkap di saat Allah berinkarnasi dalam Kristus Yesus. Jadi, Allah mengambil suatu ketetapan untuk menghapuskan kemiskinan di tengah Israel, yakni dengan cara pembagian tanah secara proporsional dan larangan merupakan bunga uang atau riba. Selain itu, orang kaya dilarang menolak pinjaman dari saudaranya yang miskin. Penghapusan kemiskinan dimulai dari penetapan tahun Sabat dan tahun Yobel, di mana semua utang dihapuskan dan semua tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana implikasinya pada jemaat masa kini? Dalam kehidupan jemaat masa kini, jurang antara si miskin dan si kaya akan semakin jauh. Hal ini dapat kita buktikan dengan fakta yang terjadi di zaman modern yang secara canggih ini, yang dimana si kaya dengan segala kemauannya dapat hidup tentram dan tenang sesuai dengan keinginan hatinya, sementara si miskin tertinggal jauh dengan kesusahan dan kesengsaraan yang dideritanya, tidak ada kemajuan. Akan tetapi menjadi seorang kaya tidaklah salah, juga menjadi miskin pun tidak salah ketika kita benar-benar hidup dan takut akan Tuhan. Menjadi orang miskin terus-menerus di dalam dunia ini, atau bisa secara ekonomi, walaupun sudah berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk menjadi kaya, tetapi nasibnya begitu-begitu saja, tetaplah kita harus bersyukur. Tetaplah menjadi diri sendiri dan tetaplah berpengharapan bahwa Tuhan akan mencukupkannya semuanya, bahkan memberikan kelimpahan kekayaan yang abadi ketika kita tetap hidup pada Tuhan. Walaupun miskin ekonomi, tetapi jangan sampai sebagai umat Tuhan kita juga miskin spiritualitas, miskin iman yang dapat memadamkan pelita kita. Tetapi terlebih kita hidup berpura-pura berlagak seperti orang kaya. Kita diajarkan untuk tetap berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit, tidak berpura-pura dan jujur. Menjadi orang kaya adalah anugerah dan merupakan salah satu bukti nyata berkat Tuhan bagi jemaatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kebanyakan jemaat yang kaya selalu memusatkan perhatiannya bagaimana ia dapat mengumpulkan hartanya sebanyak mungkin, hingga akhirnya kadangkala ada yang mengusahakan kekayaan dengan cepat tanpa menyadari kesalahan itu mengakibatkan kekayaan yang ia peroleh itu hanya sebentar saja. Fakta yang terlibat juga adalah kesombongan dari mereka yang kaya dan tidak lagi mau mendengarkan nasihat-nasihat karena yang ada dalam pikirannya hanyalah harta yang ia miliki. Walaupun segala hal dapat kita lakukan karena harta yang kita miliki, tetapi tetap saja merasa terancam kalau orang lain mengambil kekayaan itu. Padahal jika kita takut akan Tuhan adalah segalanya,
Percuma kita mempunyai kekayaan yang luar biasa banyaknya jika kita tidak hidup dan tidak taat. Semua itu tidak akan dibawa jika Tuhan datang kembali. Kita diajar untuk hidup sebagaimana orang kaya yang dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak terlalu memusatkan perhatian kepada harta kekayaan yang kita miliki, apalagi jika kita menghalalkan celah yang haram untuk mendapatkan kekayaan dan tidak menghargai orang lain di sekitar kita karena mengandalkan kekayaan kita. Marilah kita hidup sewajarnya. Ketika kita miskin, hiduplah sebagai orang yang miskin yang dikehendaki Tuhan. Jika kita kaya, maka hiduplah sebagaimana orang kaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekian dari pemaparan materi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.